penting netizen senang nengok podcast kita, ya kan? Dan dapat ilmu, ya kan? Nah itu yang kita perlu, ya Ustaz. Nah ini hari ini kita mengkaji masalah Cik Wan kepengen ini masalah sedekah, Pak Ustaz. Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Palembang, banyak tenang jadi gelombang. Nah, cek dulu kalau nak tenang, nak senang, nonton acara kami Someone bersama Ustadz Husyam dan Cik Wan. Terangkan Pak Ustadz, terangkan. Mak bolong sinar gitu. Adapun lu lampu nemani kau hemat di sini. Alhamdulillah. Ya Allah, biar terang kamera Ya. kita Pak Ustadz, biar terang. Iya. Gitu. Jadi kamera kita ini walaupun sederhana terbantu dengan fasilitas lampu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah walaupun sederhana masih baca kita podcast. Masya Allah. Yang penting netizen senang nengok podcast kita, ya kan? Dan dapat ilmu, ya kan? Alhamdulillah. Nah itu yang kita perlu, ya Pak Ustaz. Nah ini hari ini kita mengkaji masalah Cik Wan kepengen ini masalah sedekah, Pak Ustaz. Sedekah, bagus sedekah. Jadi pengen Cik Wan tuh jangan ragu-ragu sedekah. Nah itu mana Pak Ustaz? Meyakin ke para netizen nih supaya jangan ragu sedekah. Kadang kan aku nengok di Ado TV itu dia nak sedekah. Ini Pak Ustaz. Dompet, Pak Ustaz. Kan pernah aku nengok di TV Pak Ustaz. Apa dia? Itu nak sedekah ada apa? Yang ini kalau dari masjid itu kan ada galak berjalan untuk sedekah juga. Iya. Nah, ngeluarkan duit tadi kan? Celengan. Tadi ada duit 100, sikotnya ada Mainan budak kecil ambulan. duit 100, duit 1000. Narik duit 1000 kan? 100 saya jadi. 1000 masuk ini, 100 tadi katanya masuk di kantong, ya kan? Tak tahu nyapa, 100 tadi, tak tahu. Jadi sudah, yang belakang tadi nyawil. Pak, dia nyapa. Oh iya. Masuknya lagi. Padahal duit dia itu lah. Dia tidak sadar itu duit dia. Padahal nyampak duit dia tadi kan. Dia lagi 1000, duitnya 100 tadi nyampak. Yang belakang tadi yang sholat nyawil. Nah, ambil duit tadi saking tadi masuknya. Nah itu ragu-ragu nak bersedekah. Akhirnya Laju kan dia tadi. Nah, jadi kalau sedekah itu jangan takut sedekah. Nah, mana menurut Pak Ustaz itu? Jadi kalau konsep yang benar itu kalau hemat dulu diajarkan waktu kecil dulu sekolah itu hemat pangkal kaya aja. Di dinding besar tulis hemat pangkal kaya. Pangkal kaya. Iya. Kage kayo ida hemat kapan sedekah? Nah. Jadi yang benar itu adalah sedekah maka akan Allah luaskan rizkinya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiqu fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala itu perumpamaan orang yang sedekah itu adalah bagaikan dia menanamkan satu biji. Maka biji itu tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkainya itu ada 100. Jadi 700 nilainya. Jadi kalau kita sedekahnya 1, maka akan tumbuh 700 hasilnya. Tapi kalau kita tidak berhitung, maka Allah ngomong wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sesuka-sukanya Allah. Bisa 1.400, bisa 3.200, atau berapa yang Allah kehendaki. Sepanjang apa kita itu tidak lagi berhitung. Tapi kalau kita berhitung, nah nilainya perhitungan kita itu itulah tadi. Cek naruhkan 1.000. Apa nilai? Tapi itu nilai
Jangan dihitung tunjuk 1.000 berarti dapat 700.000 duitnya. Nah, itu pemahaman yang salah. Bisa jadi dengan duit 1.000 yang kita masukkan celengan tadi, kita dihijab dengan segala peristiwa-peristiwa buruk. Mungkin misalnya nak kecelakaan, Allah hijab, dah jadi kecelakaan. Mestinya kecelakaan besar, jadi lecet gigi. Itu kenapa? Karena dari dampak daripada kita berbuat kebaikan, sedekah tadi, sedekah. Itu. Nah, tapi yang paling penting sedekah itu kemana arahnya? Kalau kamu nak sedekah, ada aturannya di Al-Baqarah ayat 215 itu paling tidak ada 5. Yang utama pertama kali itu kalau kamu nak berinfak, berinfaklah kepada kedua orang tua dulu. Ya itu yang penting, berinfak kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada kerabat. Kepada siapa lagi? Kepada anak yatim. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Kepada orang yang dalam perjalanan. Orang yang jihad fisabilillah, orang yang sedang berjalan. Perjalanan dia itu perjalanan yang tentunya perjalanan karena tujuan-tujuan jihad jalan Allah. Misalnya udah sekolah, ya, udah yang merantau, misalnya kan dia udah ketik keluarga kurang makan, itu perlu kita bantu ya. Nah inilah yang utama yang perlu kita prioritaskan. Jangan sampai kita tidak paham yang mana yang prioritas utama, yang mana yang tidak prioritas. Tapi yang paling penting tentu sodako itu bukan hanya balasannya itu ukuran-ukuran yang kita kasat mata, bukan. Banyak hal yang bisa jadi kita jadi makin senang beribadah, bisa jadi kita dapatkan kenikmatan dalam berbuat kebaikan ya, bisa jadi kita anak-anak kita makin jadi anak yang baik, bisa jadi kita murah rezeki, lancarkan Allah, peluang-peluang kerja kita dapat yang selama ini sulit gitu kan. Segala urusan kita Allah mudahkan. Nah, itu dampak daripada sedekah itu, luar biasa sedekah itu. Tapi yakin kalau kita sudah mengamalkan itu, terutama ya bukan sedekah ya. Kalau sedekah itu sifatnya sedekah itu kan seluruh perbuatan baik kita. Yang disebut sedekah itu seluruh perbuatan baik kita, bukan beruntuk duit baik. Kalau sedekah, tapi kalau infak ya harus ada duitnya. Pakai duit atau bentuknya barang, bentuknya infak apa misalnya infak apa, infak makanan misalnya kan. Kalau namanya sodako apa baik kita ngambil paku di pinggir jalan itu sodako, nilainya ibadah. Iya. Atau nolong wong kecelakaan di jalan itu sodako bentuknya. Baca Quran sodako juga, sodaqallahul azim ditutup sodako itu bentuk itu berbentuk sedekah gitu. Nah, yang kedua sifat yang hampir sama ini zakat fitrah, zakat mal. Nah, zakat fitrah tentu setelah puasa. Kalau zakat mal itu adalah zakat yang dicukupkan nisabnya, ya. Artinya dia sudah cukup 1 tahun. Nah, barang itu sudah hitungannya itu sudah melebihi daripada apa yang hitungan misalnya emas, misalnya kan perak, atau dia bentuknya berupa perdagangan atau pertanian, misalnya hasil pertanian kita, nah itu zakatnya itu zakat mal bentuknya. Jangan salah, setiap zakat mal yang kita lakukan itu punya dampak langsung, itu. Dampak langsungnya di tahun berikutnya silakan dicek. Orang yang senang berzakat dan berinfak itu dampaknya itu di perdagangan misalnya. Perdagangannya makin naik. Bahkan zakat dia pertanian misalnya padinya makin naik tahun depan. Yakin pasti gitu, pasti. Bahkan ada eksperimen, ada pengalaman ya. Pengalaman ini kisah nyata. Padi dia tidak dimakan hama, tikus tak galak, wereng tak galak, penyakit-penyakit yang datang tak galak. Yang lain samping-sampingnya makannya tak galak. Ngapa? Ternyata punya dia ini keluarkan zakat pertaniannya aja. Padinya itu tidak dimakan. Padi itu sering disedekahi. Disedekahi. Zakat ini pertanian. Zakat pertanian kan 12,5%. Dia keluarkan begitu dapat hasil 100 ton misalnya dia dapat, berarti dia keluarkan 12,5 ton dia keluarkan untuk dibagi-bagikan. Itu nyata, itu kisahnya itu nyata, luar biasa itu. Jadi masalah sedekah. Jadi sedekah ini dulu tidak usah ragu, tidak usah nak nunggu duit banyak baru sedekah. Betul. Iya. Sebisa kita. Iya. Oh kata duit ada lain cara sedekah.
nolong wong, Ya, betul. mbek paku di jalan. Betul. Memang bener Pak Betul. Ustaz. Malam-malam cek wan nggak lewat, banyak kok paku di jalan. Mau kilat-kilat, nah paku aja. Aku kalau aku udah tahu paku. Paku. Mau kilat. Iya. Iya banyak. Wak. Jadi magnet rupanya sini. Aku juga Ada- untung lah bersinar. Ini Ah. jadi ketimbang sinar paku tadi. Kupikir langsung nempel sini lengkap. Nah, jadi sedekah itu itu hikmahnya Pak Ustaz ya. Iya. Jadi kalau sedekah, ya insya Allah kita, ya ibarat galak sedekah, Allah juga galak nunjuk kita, Betul. ya kan? Iya. Jadi kita dulu yang berbuat kebaikan, baru apa yang kita berbuat itu berbalas kebaikan dengan kita. Ya kan, kalau kita pengen dapat kemudahan dari Allah, ya kita berbuat kebaikan, berbuat sedekah. Apa yang kita sedekahkan itu ya tentu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah cepat akan membalas kebaikannya lebih dari apa yang kita perbuat. Allah itu maha teliti. Jangankan kita yang tampak, yang tidak nampak sekalipun, di dalam batu sekalipun, perbuatan baik kita itu Allah akan catat dan Allah akan balas. Ya, jadi tidak usah khawatir dengan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang orang itu suatu ketika dia tiba-tiba dapat rezeki nomplok bahasanya. Iya, benar-benar. Itu bukan rezeki nomplok, itu namanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rezeki yang Allah bukakan solusi ketika dia dalam saat yang sangat membutuhkan. Tiba-tiba dia terbuka jalan. Kenapa? Karena perbuatan dia selalu baik. Imbas dari perbuatan baiknya Allah beri dia itu pada saat yang tepat. Balasannya pada saat yang tepat. Tiba-tiba Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh dia. Memang benar Pak Ustadz, Cewan juga memang pernah ngerasa itu. Nggak usah cerita lah kan. Ya. Itu masalahnya ngasuh yang namanya. RHS ya. Iya, SHS. Iya, ibaratnya Cukup kunci dewek ikhlas. PT, ya. Kunci ikhlas, benar-benar ikhlas. Kunci ikhlas. Jangan minta imbalan. Betul. Nah, alhamdulillah Allah tuh apa yang dalam kita ni, otak kita ni Allah lah tahu. Betul. Iya, baca ya. Allah mau jadi ustaz dia kemana? Cik Wani kalau misalnya pergi ke Mekah, apa ya? Lagi noko. Kenapa lu nak cukup lagi? Jadi kalau nak berangkat ganti ibarat ya, nak ganti, harus nomboi dulu Mas. Nombor dulu. Iya, Iya, supaya ada yang tak cukup. baca dia cukup di sana ya. Iya. Oh, jangan nyokong. Mana nak cukup apa? Masya Allah, mudah-mudahan podcast kita ini kan sedekah juga termasuk. Insya Allah. Podcast ini adalah perbuatan baik, sedekah. Iya. Mengajarkan ilmu. Ilmu. Mengajarkan. Nah, ini ada ilmu ini. Jadi kalau yang subscribe sama baik dengan yang dakwah. Dakwah juga benar. Iya betul. Membantu dan yang membagikan juga sama sedekah juga. Itu sedekah juga. Nilainya sama dengan yang podcast. Iya. Nilainya sama. Jangan ini apa berat-berat mencet ini. Iya, mencet tinggal share. Nah, bukan ngayu kami itu benar ini agama ini main itu. Jadi justru itu. Jadi kalau nonton kita ini dibagi ke sama dulu biar tahu makna dari judul-judul. Belum kami. tentu yang kita tahu, orang lain lah tahu. Nah, Kadang-kadang kita nggak sepele, ilmu yang kita punya ini sepele. Tapi di mata orang lain itu ilmu sangat bermanfaat. iya udah ada tahu. Dia kadang-kadang kita nih untuk apa kita berbagi? Orang juga lah tahu. Belum tentu. Belum tentu. Yang penting kita bersangka baik. Apa yang kita sedekahkan ini adalah kebaikan. Iya. Ya, orang mendapatkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sudah dapat share kalau ada orang yang belum dapat. Iya. Itulah macam Cik Wan ada. Bersangka baik. Benar. Betul. Cik Wan kan ada berita hangat tuh. Kan di berita hangat itu kan ada di IG, ada di TikTok. Tetap Cik Wan share ke. Betul. Ada yang tak tahu berita itu. Betul. Nah, sama itu juga cerita sedekah ini. Betul. Ada yang paham. Oh, itulah paling. Tapi maknanya tak apa kan gitu kan. Betul. Nah, jadi jangan khawatir dulu kalau kita nak sedekah dengan bismillah aku nak sedekah. Udah. Insyaallah. Ya Pak Ustaz ya? Insyaallah. Nah, Niatkan untuk kebaikan karena Allah. Nah Pak Ustaz coba pesan untuk dulu-dulu kita ini tentang sedekah biar lebih yakin Pak Ustaz. Jadi kalau pengen dapat keyakinan tentang sedekah itu, laksanakan itu semua perbuatan baik itu berdasarkan keyakinan. Ya, keyakinan itu tentu berdasarkan Al-Quran. Nah, ketika kita yakin berdasarkan Al-Quran, insya Allah berdasarkan ilmu yang kita punya itu kita lakukan itu lebih kuat keyakinannya. Dan setiap ilmu itu buktikan.
Kalau kita ilmu, kita dengar, ya infak, oh iya bagus infak, tapi kita dengar baik, tidak kita laksanakan, tidak dapat, sampai kapan pun tidak dapat kita manfaat, kita rasakan secara pribadi. Jadi kalau pengen dapat manfaat secara pribadi, netizen setiap mendengar ilmu itu praktekkan. Itu namanya langsung telan. Namun langsung telan. Kalau obat itu langsung telan, langsung bisa sembuh. Ya kalau tidak pernah ditelan-telan, ditompok ya Pak, nah, itu netizen kuncinya bukan hanya didengar, ilmu ini dipraktekkan. Jadi ilmu itu tak perlu nak didebatkan. Oh, mana manfaatnya Pak? Oh, tidak ini, tidak 700 ini nih. Ini mesti 1400. Udah untuk apa? Sekarang praktekkan ilmunya. Laksanakan. Dan juga rezeki Allah itu jangan sampai sedekah hari ini minta hari ini, belum tahu gitu. Kadang rezeki itu ada yang rezeki harian, ada rezeki yang jam-jaman, ada yang cespleng, dan yang tahu mengukur rezeki itu Allah. Kebutuhan kita apa? Mungkin bagi orang sakit rezeki yang paling penting dia itu zaman Covid kemarin itu napas. Tabung gas perlu oksigen. Sembuh. Tidak ada perlu duit. Dia perlu tabung oksigen. Pernah kejadian berebut tabung oksigen? Kehabisan. Kacau. Habis. Ribu sampai gubernur turun tangan ngisi deh. Habis tabung oksigen. Kenapa? Itu tadi kebutuhan kita itu yang disebut rezeki itu bukan hanya uang. Bisa baik dia kebutuhannya makan, lapar. Iya kan? Tapi pada zaman itu, zaman Covid dulu Pak Ustaz, Cewan ikhlas mana? Ngojek Cewan. Alhamdulillah. Tidak kati gangguan. Alhamdulillah. Karena yakin sama Allah begitu. Betul. Kebanyakan mohon maaf ya, dulu kita Covid kemarin kebanyakan takut mati. Sudah ngapa kita takut mati? Ada yang ngojek langsung ngantari barang, gosen, pakai motor, pakai kayu dari jauh. Motor ke rumah diantar pakai sanggi. Lucu. Iya. Kalau Cewan tidak. Taruh di depan pagar. Kalau Cewan paling kiriman barang. Iya. Itu Pak, sangkut di pagar. Lagi ada kucing jago makanan ini. Tidak apa-apa fotoi. Ya kan, jangan nyala kita sobek kucing kita salah. Tapi alhamdulillah ya, bahkan kita yakin sama Allah ya. Ya hidup mati kita tuh Allah kan. Iya. Bukan nyalai Allah, memang kita tidak tahu. Dan juga sedekah, jangan kita takut sedekah. Nah itu, nah ini ya pengkajian sedekah ini maknanya besar. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah rezeki itu bukan duit baik. Kita bangun tidur melek itu rezeki sudah. Baca melek, bernapas masih, ketemu keluarga itu rezeki. Ya kan bukan duit rezeki. Itu jadi kalau Cewan, tapi Cewan mendengar ceramah itu rezeki itu bukan duit baik. Betul. Kita tidur kita tidak tahu tidur. Kalau tidur gelap, mandra bukan, beda lagi. Elah di alam lain kan. Nah itu justru itu rezeki itu tidak harus uang rezeki, ya kan? Kita sehat rezeki, ya kan? Nah itu cerita. Nah jadi dulu itulah ya tentang sedekah, jangan sedekah. Nah itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah masalah sedekah lagi gitu ya Pak Ustaz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih dulu ya. Kapal api masuk Lembang, banyak tenang jadi gelombang dan Mang Cek Bicek. Kalau nak tenang, nak senang, nonton acara kami Samwan bersama Ustaz Usam dan Cekwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.